Selamat malam para sahabat GPIB. Kembali lagi di dalam program Night Call bersama saya Pendeta Adrian Mamahit yang saat ini bertugas di GPIB Wisma Asih Lembang. Pembacaan kita di malam hari ini terambil dari Roma pasal 3 ayat 19 sampai yang ke-20. Roma pasal 3 ayat 19 sampai yang ke-20 yang merupakan pembacaan kita di hari ini. Namun para sahabat GPIB, sebelum kita membacanya dan merenungkan bersamanya, mari kita mengandalkan bimbingan daripada Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa yang sungguh baik, terima kasih atas segala anugerah-Mu Tuhan, sehingga di malam hari ini kami akan beristirahat. Namun, sebelum kami beristirahat, kami tetap terus selalu rindu untuk terus selalu dikuatkan oleh firman. Karena itu Tuhan Yesus bersabdalah, bimbinglah kami dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus, agar kami terus selalu dibimbing dan dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ketiga, ayat 19 sampai yang ke-20 yang berkata demikian. Namun kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan supaya seluruh dunia berada di bawah penghakiman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Demikianlah pembacaan kita di hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ketika kita boleh melihat, memahami bahwa anugerah keselamatan itu hanya bersumber dari Tuhan dan hanya kebaikan dan kemurahan hati daripada Tuhan, membuat kita dituntut untuk terus selalu menunjukkan bahwa di dalam setiap apapun yang kita perbuat adalah sikap di mana kita mau melihat bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itulah, ketika Paulus mengkritik orang-orang Yahudi yang hanya merasa bahwa dengan melaksanakan hukum Taurat, maka membuat hidupnya terbebas dari hukuman Allah, ditentang, dibuat seperti kita boleh semakin menyadari bahwa ternyata apa yang dikritik oleh Paulus ini sangatlah relevan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kenapa? Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita sangat dengan mudah untuk bertemu dengan sekelompok ataupun pribadi yang sangat mudah untuk boleh melakukan hakim sendiri. Karena merasa bahwa di dalam kehidupannya sudah menjalankan aturan-aturan agama. Padahal di dalam kehidupan kita ini, kita semakin bisa mau dikuatkan, semakin bisa untuk terus selalu disadarkan bahwa ketika kita boleh menjalankan segala aturan-aturan yang ada, seharusnya lah membuat kita untuk mengerti bahaya yang boleh selalu mengancam hidup dan kehidupan kita ini. Tetapi karena orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang yang merasa hidupnya benar,
membuatnya untuk terus selalu bisa menghakimi, bahkan untuk bisa menunjukkan bahwa hidupnya paling benar di antara orang lain. Oleh karena itulah, melalui pembacaan kita di malam hari ini, kita diingatkan, kita disadarkan bahwa ketika kita boleh memahami bahwa anugerah keselamatan itu hanya bersumber daripada kasih setia Allah, kasih kemurahan Allah di dalam kehidupan kita ini, maka seharusnya lah membuat kita untuk terus selalu bisa semakin rendah hati, semakin lebih lagi waspada terhadap segala macam godaan-godaan yang ada. Sehingga memampukan kita untuk boleh semakin bijaksana, semakin lebih lagi hidup untuk tetap terus selalu mau mengandalkan Tuhan, sehingga ketika kita boleh hidup di dalam kehidupan ini, maka kita semakin tahu bahwa ketika kita melaksanakan segala apa yang menjadi larangan-larangan Tuhan, maka itulah sepatutnya membuat kita semakin lebih lagi mengandalkan Tuhan, semakin lebih lagi mau hidup di dalam Tuhan, agar Tuhan pun juga boleh hidup di dalam kita ini. Oleh karena itulah, salah satu ciri yang paling utama ketika kita boleh mau menunjukkan apakah kita ini dekat dengan Tuhan atau tidak, apakah kita hidup di dalam Tuhan atau tidak, adalah ketika kita berhadapan dengan sebuah keputusan. Ketika kita harus mengambil sebuah keputusan dan membuat kita bingung, membuat kita ragu-ragu, membuat kita semakin untuk boleh mau berpikir dua kali, itu berarti bahwa hidup kita ini kurang dekat dengan Tuhan. Itu berarti bahwa hidup kita ini jauh daripada Tuhan. Kenapa? Karena kita jauh daripada Tuhan, karena kita tidak dekat, bahkan tidak hidup di dalam Kristus, maka itulah yang membuat kita bingung. Itulah yang membuat kita sering selalu ragu-ragu. Itulah yang membuat kita sering selalu susah untuk terus selalu mau hidup bijak di dalam menjalankan kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita ini. Tetapi kan sebaliknya, kalau kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh terus selalu mau hidup di dalam Kristus Sang Juru Selamat kita yang hidup itu, maka ketika kita diperhadapkan dengan sebuah keputusan, kita harus boleh mengambil sebuah keputusan, maka kita tahu ada penyertaan Tuhan yang akan selalu melindungi kita. Karena itulah Tuhan selalu mengatakan bahwa ya, ya, tidak, tidak. Kalau ya, kita jalankan di dalam Kristus. Kalau tidak, kita pun percaya ada Kristus juga lah yang akan selalu melindungi kita dari rancangan-rancangan orang-orang jahat. Oleh karena itulah, melalui pembacaan kita pada malam hari ini, kita diingatkan, kita disadarkan bahwa di dalam kita mau sungguh-sungguh berserah padanya, maka yakin dan percayalah bahwa Tuhan Allah kita yang hidup itu akan senantiasa terus selalu hadir di dalam setiap keputusan yang kita ambil. Oleh karena itulah, jadilah orang tua, jadilah ayah yang bertanggung jawab, istri yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, anak-anak yang senantiasa terus selalu mau menjalankan hidup ini sesuai dengan kehendak daripada Tuhan, agar kita boleh menjadi keluarga Kristen yang selalu memancarkan nilai-nilai salam dimanapun kita berada. Karena itu, sahabat GPIB, marilah kita beristirahat di malam hari ini dengan tetap terus selalu yakin dan percaya bahwa kita harus selalu hidup bijaksana, karena kita tahu
hidup di dalam Kristus, maka membuat kita bisa tahu untuk boleh mengambil sebuah putusan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan akan selalu ada bersama-sama di dalam kehidupan kita ini. Amin. Mari para sahabat GPIB, kita satu di dalam doa, dalam merespon firman Tuhan di malam hari ini. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, terima kasih atas segala firman. Biarlah kasih setia Tuhan sajalah yang terus selalu boleh menguatkan kami. Sehingga ketika kami boleh menjalankan segala larangan, segala perintah-perintah, kami semakin mengenal Engkau, kami semakin lebih lagi percaya kepadamu, kami semakin lebih lagi mau mengandalkan Engkau. Sehingga ketika kami dihadapkan dengan sebuah keputusan, kami dengan yakin dan percaya untuk mengatakan ya atau tidak dengan tegas di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Karena itu Tuhan, tolong terus selalu berilah kami kuat kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Bimbinglah kami, kuatkanlah kami, mampukanlah kami untuk tetap terus selalu mau percaya bahwa Engkaulah Allah yang selalu melindungi kami, menjaga kami dari segala maha bahaya. Ampuni segala dosa-dosa kami. Kami terus selalu mau berserah kepadamu sajalah, Tuhan. Malam sudah menjadi bagian daripada kehidupan kami ini, Tuhan. Bimbinglah kami, Tuhan. Ajarlah kami, supaya di dalam kami beristirahat. Kami boleh sungguh-sungguh mau melihat bahwa Engkau selalu memelihara kehidupan kami ini. Engkau selalu ada di dalam setiap apapun yang kami rencanakan. Biarlah apa yang kami rencanakan, Engkaulah yang akan sempurnakan. Sehingga di esok hari kami boleh lagi bisa berkarya bersamamu ya Tuhan. Sehingga dalam setiap pekerjaan, usaha-usaha kami, pelayanan, kesaksian, persekutuan kami, Engkau selalu ikut campur dan memberkatinya. Dan Engkau terus selalu boleh menjadikan diri kami ini sebagai alat-Mu untuk senantiasa mau memancarkan nilai-nilai salum dimanapun kami berada. Sehingga kehidupan kami sebagai keluarga Kristen selalu mau memancarkan nilai-nilai salum dimanapun kami berada. Nilai-nilai damai sejahtera Kristus, agar damai sejahtera Kristuslah yang senantiasa memimpin dan memerintah di dalam hidup dan kehidupan kami ini. Kami menyerahkan bagi kami yang sedang sakit, kami menyerahkan bagi kami yang sedang bergumul dengan segala sakit penyakit kami. Tolong terus selalu kuatkan kami. Tolong terus selalu buat kami semakin lebih lagi percaya kepadamu. Sehingga kami tahu bahwa setiap kami boleh berusaha untuk boleh mendapatkan kesehatan yang prima, ada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang selalu ikut campur di dalam proses pemulihan kami ini. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan proses segala tindakan medis, obat-obat yang dipakai, pendampingan keluarga. Biarlah itu semua menjadikan pengalaman iman kami untuk tetap terus selalu percaya bahwa Tuhan selalu ada di dalam setiap gumul dan juang kami ini. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, tolong buat kami untuk tetap terus selalu berserah kepadamu sajalah Tuhan. Bapa, inilah kami, inilah anak-anak. Kami menyerahkan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat ini, biarlah kasih setia Tuhan sajalah yang terus selalu memberkati GPIB agar kami boleh menjadi anggota tubuh Kristus yang tetap terus selalu mau memuliakan Engkau, Sang Kepala Gereja kami. Bapa, inilah kami, inilah anak-anak. Terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup. Amin. Demikianlah program Naikol di hari ini. Selamat beristirahat para sahabat
GPIB, biarlah kasih setia Tuhan Yesus Kristus selalu ada bersama-sama dengan para sahabat GPIB. Tuhan selalu memberkati kita semua.